Oke, ini dalam konteks membina atau mengatur rumah tangga. Ini bagus ini, orang tidak tahu keburukan anaknya seperti petani tidak tahu kesuburan padinya. Keren itu. Jadi kalau orang tua yang memanjakan anaknya membabi buta, ya, itu tuh sama seperti halnya petani itu nggak tahu subur atau nggak padinya. Jadi istilahnya nggak ada puas-puasnya gitu. Ya, membabi buta. Oke, lanjut. Ini saya skip aja yang penting-penting ya. Nah ini. Cicia, cikwo. Jadi mengatur rumah tangga. Kemudian membereskan rumah tangga, kemudian mengatur negara atau menata negara. Dilihat di sini kalau mengatur negara atau kalau kita mau kalau pengen punya kontribusi dalam hal ketertiban negara, beresin dulu rumah tangganya. Jangan mimpi deh bisa menata kehidupan sosial yang luas gitu, sedangkan yang unit terkecilnya nggak bisa dibereskan. Itu kan nggak mungkin gitu. Oke, lanjut saja. Kita lanjut. Ya, ini oke, saya langsung saja. Yang kemarin kita bahas ini sebenarnya ini nih. Ini perlu ada kita bahas. Ini terakhir ya kita bahas ya sebelum nanti kita tanya jawab aja. Adapun yang dikatakan damai di dunia itu berpangkal pada teraturnya negara. Adalah bila para pemimpin dapat hormat kepada yang lanjut usia, atau maksudnya tuh kepada orang tuanya, gitu ya. Niscaya rakyat akan bangun rasa baktinya. Bila para pemimpin dapat merendah diri atau rendah hati lah gitu ya kepada atasannya, kepada yang lebih di atas, pimpinannya gitu ya, niscaya rakyat akan bangun. Hi itu ya rendah hati atau hormat kepada yang lebih tua gitu ya. Bila para pemimpin dapat berlaku kasih dan memperhatikan anak yatim piatu, niscaya rakyat tidak mau ketinggalan. Itulah sebabnya seorang cince mempunyai jalan suci yang bersifat siku. Coba tocin semua teman-teman lihat teksnya. Ini terkait dengan siku seperti yang kita pikir tidak? Selama ini kan pada umumnya orang menafsirkan yang disebut siku itu hanya terkait dengan tidak baik, jangan dilanjutkan. Padahal tidak loh. Nih lihat, yang baik menjadi contoh. Yang tidak baik, maksudnya jangan dilanjutkan juga jadi contoh buat diri sendiri. Semuanya jadi contoh. Maka pakai istilah ukuran, pengukur. Apa itu pengukur? Kan xie itu kan penggaris sebetulnya. Alat buat garis supaya nggak melenceng, ngukur. Ci ini yaitu apa namanya? Kalau orang proyek sebutnya sekon atau apa? Bukan sekon, apa namanya? Kalau penggaris siku itu untuk bikin sudut 90 derajat, nah itu ci. Untuk bikin persegi. Jadi kedua-duanya itu mengacu kepada alat ukur. Bukannya ci diartikan siku berbentuknya siku, enggak. Iya betul alatnya itu salah satunya siku. Tapi siku itu, penggaris siku itu untuk membentuk atau membuat ini kotak gitu loh, persegi, square. Jadi bukannya siku 90 derajat yang nggak baik dari atas terus cukup jangan ke bawah. Tafsir dari mana itu? Nah, jadi di sini bisa kita lihat bagaimana kalau misalnya lihat dari contoh ini kan ya, yang para pemimpin yang di atas dia menghormat kepada lau itu, jadi menghormati, memuliakan orang tua gitu. Jadi kalau misalnya pemimpinnya seperti itu, maka yang di bawahnya juga akan ikut. Jadi punya siau, bangkit itu siaunya makanya tuh ya. Jadi kalau misalkan
Dia kepada yang di atasan dia, yang lebih tua dari dia atau posisinya di atas dia punya sikap hormat, kemudian orang-orang di bawah dia pun juga akan begitu sama dia. Nah, kemudian kalau misalnya si orang atau pemimpin, katanya ini kan bicara pemimpin ya, ini yang jadi role model, ini kan kita bicara orang yang sudah mingmingte ya. Kalau dia bisa mengasuh anak yatim, shiku, mengasuh anak yatim, memperhatikan anak yatim, niscaya tuh rakyatnya atau menteri-menterinya, bawahannya, rakyatnya semua juga mau ikut teladan dia. Jadi harus dia tuh jadi standar, jadi pedoman, jadi ukuran buat orang juga melakukan hal yang sama. Nah, kalau dalam hal yang tidak baik, sama. Kalau yang tidak baik dari atas, ya sekarang begini deh, siapa sih di antara kita saat kita diterima, misalnya katakanlah kita diperlakukan oleh atasan kita, orang lebih tua dari kita tuh kita dihina-hina, sakit nggak? Sakit kan? Maka karena tahu itu sakit, kamu jangan lakukan itu kepada orang. Maksudnya jangan diterusan, jangan begitu, seperti itu. Bukan cuma sekedar, oh teman ngegosip sampai kuping kiri, jangan lanjutin ke kanan. Bukan begitu. Bukan cuma itu terlalu receh pemahamannya. Yang betul itu adalah saat kita diperlakukan yang tidak baik oleh atasan kita, misalnya gitu ya, oleh orang di atas kita, karena kita tahu bahwa itu sakit digituin sama orang, kita jangan perlakukan itu sama bawahan kita. Itu namanya sieci itu. Pakai ukuran. Apa ukurannya? Moralitas. Apa? Hati. Nurani. Itu orang yang ming-ming seperti itu. Sama kalau misalnya kita ditikung sama teman, kan dari samping, dari teman atau dari depan. Depan berarti pimpinan kita, misalnya leader kita. Dari samping, kiri, kanan, teman kita. Rekan sejawat kita, baik itu teman sekolah, teman kerja, teman satu majelis, teman satu organisasi, teman satu profesi. Kita ditikung, disakiti, dijelek-jeleki, difitnah. Karena kita tahu seperti itu sakit, jangan lakukan itu juga kepada orang. Kita jadi tolak ukur buat orang. Oh, ternyata Lucky walaupun dihina-dina sama orang, tapi dia tidak mau menghina-dina orang yang mungkin umurnya di bawah Lucky. Kan jadi contoh, itu namanya sieci. Coba pikir deh, pemahaman yang selama ini sudah ditangkap oleh kita itu seperti itu apa enggak? Saya sanksi itu karena saya sering dengar khotbah-khotbah kita hanya bahas tentang siku itu seperti itu. Kalau dia diomongin orang jangan lanjutin tuh. Kalau orang tidak baik perlakuan orang berlaku apa kepada kita di depan, jangan lanjutin tuh. Jadi nggak seperti cuma sekedar itu. Karena dalam hal kebaikan kita juga menjadi contoh, dalam hal ketidakbaikan juga kita menjadi contoh. Itu namanya ukuran. Jadi ukuran orang untuk bertindak. Diri kita menjadi pengukur, jadi ukuran itu, jadi penggaris itu, jadi sieci itu. Oke ya? Nah, maka saya kira itu prinsip-prinsip yang penting ya, yang di selama itu kita jarang pemahamannya itu ya saya sih menurut saya krusial ya, karena itu kan konsep inti ya. Termasuk juga ini tadi saya lupa nih, ini saat ini penting nih. Ini tadi sudah saya bahas tadi yang jalan suci siku, jadi paham ya, jadi diri kita itu punya moral kan, dan moralitas kita itu menjadi standar ukuran orang-orang untuk berbuat hal yang sama seperti kita. Gitu. Jadi kalau misalkan kitanya baik, jadi kita pelopor dalam berbuat kebajikan, orang-orang akan meniru kita. Begitu malah sebaliknya, saat kita diperlakukan oleh orang lain tidak baik dan kita tidak meneruskan itu kepada orang, kita menjadi pengukur, jadi standar juga, jadi rujukan juga untuk orang berbuat hal yang sama. Jadi tidak berbuat jahat kepada orang. Gitu. Aduh, tadi tuh saya mau bahas tentang mingte ya. Ini penting. Sorry. Ini ke kopi enggak ya?
Wah, kayaknya kehapus ini. Nah, jadi ada teks itu di dalam Tasye, di bab yang ulasan tentang Mingte, jadi di bab 1 berarti ya, itu ditutup dengan sesungguhnya kegemilangan itu bergantung pada usaha orang itu sendiri, gitu ya. Selama ini kan juga tafsirnya kemana-mana. Padahal Ming yang dimaksud kegemilangan itu adalah Ming yang terkait dengan usaha manusia untuk kembali mencerahkan Mingte, itu tergantung pada usaha orang itu sendiri, individu per individu. Jadi bukan bicara tentang kesuksesan dalam hal apa tuh. Kita kan selama ini pakai ayat-ayat itu kan seneng kita nukil, kita kutip-kutip sesuai dengan tema yang cocok seperti apa yang kita pikir, padahal konteksnya belum tentu seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Ya, sorry, jadi karena bahas kalau ayat per ayat itu begitu ya, panjang. Ya silahkan aja kalau misalkan nanti setelah ini kita masih punya waktu, kalau ada yang mau dibahas, mau dikaji lebih mendalam, atau mungkin memberikan masukan, memberikan pemikiran, wawasan-wawasan baru, dipersilakan ya. Terima kasih, Weta Tungtian. Oke, Sian Yu Ite. Oke, dari teman-teman ada yang mau bertanya